Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirasa Sabila Putri dengan NIM 21042366, berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik, yaitu modernisasi dan implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia, yang berjudul Pembangunan Infrastruktur Modernisasi Transportasi yang Berbasis Ilmu Pengetahuan. Modernisasi merupakan proses transformasi di sebuah perubahan ke arah yang lebih maju di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, modernisasi dalam pembaruan berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang transportasi. Transportasi merupakan benda yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, transportasi darat, laut, dan udara. Contoh dari perubahan modernisasi transportasi yaitu 1. Transportasi darat. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan sepeda, delman untuk bertransportasi. Seiring berjalannya waktu dan terjadinya modernisasi, berganti menjadi motor, mobil, bus, kereta, dan lain sebagainya. Transportasi laut. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan sampan, rakit, perahu, layar, dan seiring berjalannya waktu, terjadinya modernisasi, berganti menjadi kapal pesiar, kapal boot, dan kapal selam. Yang ketiga, transportasi darat. Pada zaman dahulu, manusia hampir tidak menggunakan transportasi udara. Pada zaman dahulu, transportasi udara satu-satunya yaitu balon udara. Namun, balon udara tersebut tidaklah efektif dan pada zaman sekarang telah terjadi modernisasi, ditemukan helikopter, pesawat, dan jet. Pada zaman dahulu, sumber transportasi itu adalah manusia, hewan, dan memanfaatkan alam yaitu angin. Namun, pada saat terjadinya modernisasi, transportasi sudah menggunakan mesin. Alat transportasi menjadi salah satu kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kelancaran manusia bertransportasi, baik itu menggunakan mobil pribadi, taksi, bus, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Yang dimana ini adalah hasil pemikiran akal manusia untuk mempermudah seseorang mencapai tujuan yang jaraknya jauh. Di samping mempermudah perkembangan alat transportasi ini juga menimbulkan dampak yang bersifat negatif, karena tidak selamanya perkembangan teknologi yang mengagumkan. Faktanya tidak dapat dipungkiri, alat transportasi sangat berpengaruh dalam pencemaran udara dan bahan bakarnya juga akan semakin berkurang. Masuk ke dampak positif, yaitu yang pertama, hemat waktu. Adanya modernisasi transportasi melahirkan transportasi yang modern, menjadikan waktu kita lebih hemat dan lebih singkat. Yang kedua, distribusi menjadi lebih cepat. Pengiriman atau barang-barang yang dari jauh bisa sampai cepat ke alamat kita. Yang ketiga, sarana transportasi makin mudah ditemukan. Seperti yang kita tahu, di daerah terpencil pun sekarang sudah memiliki akses transportasi seperti itu motor atau angkutan umum. Dampak negatif dari modernisasi transportasi. Yang pertama yaitu polusi udara. Polusi udara dihasilkan dari asap yang dikeluarkan transportasi modern yang dapat menimbulkan penyakit pada sistem pernafasan. Yang kedua yaitu tingginya angka kecelakaan. Seperti yang kita tahu, banyaknya kecelakaan dengan transportasi modern, seperti itu kecelakaan motor, atau jatuhnya pesawat, atau tenggelamnya kapal. Yang ketiga yaitu minyak bumi menjadi langka akibat konsumsi yang tinggi. Kita analisa saja, di Indonesia rata-rata semua masyarakat dewasa sudah memiliki kendaraan pribadi, dan semua itu memerlukan minyak bumi, BBM yang menjadikannya semakin langka. Rencana pembangunan di Indonesia ke depan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu bidang prioritas. Rencana pembangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Berbagai aspek perkembangan di wilayah di atas memunculkan permasalahan transportasi yang meliputi aspek operasional jaringan, finansial, ekonomi, lingkungan, dan keselamatan. Indikasi dari permasalahan yang timbul dapat aspek tersebut terlihat dari kemacetan lalu lintas, proporsi penggunaan pribadi terus meningkat, tingkat kecelakaan yang tinggi, meningkat konsumsi bahan bakar yang tidak efisien, dan sebagainya. Isu-isu perkembangan wilayah ini mengingatkan bahwa permasalahan di transportasi memerlukan pemikiran dan penanganan yang komprehensif, dengan keadaan bahwa fokus perlu diberikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas infrastruktur yang ada, serta optimalisasi sumber data yang terbatas untuk pengembangan sistem transportasi dalam pengantisipasian perkembangan wilayah.
pembangunan berkelanjutan. Bahwa dalam konteks global, setiap pembangunan ekonomi dan sosial seyogyanya memperbaiki, bukan merusak, kondisi lingkungan. Itu menurut Newman dan Catsworthy tahun 1999. Keterkaitan antara transportasi dengan lingkungan meliputi spektrum yang lebar. Dampak yang timbul bisa akibat keberadaan dari infrastruktur transportasi yang secara fisik mempengaruhi lingkungan sekitarnya atau akibat pengoperasian fasilitas tersebut. Faktor-faktor yang terkait dengan pengoperasian moda-moda dari transportasi tersebut sangat dinamis karena tingkat gangguannya tergantung dari volume penggunaan, jenis moda, dan teknologi yang digunakan. Dampak lingkungan yang dirasakan akibat pengoperasian transportasi ini yang umumnya menjadi isu-isu yang berkepanjangan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas manusia. Dari berbagai faktor lingkungan, polusi udara merupakan faktor yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, yaitu berupa berbagai gangguan kesehatan. Studi-studi yang telah dilakukan di Indonesia maupun negara-negara lain bahwa lalu lintas kendaraan bermotor, terutama di perkotaan, merupakan sumber pencemaran udara terbesar. Penelitian di 5 kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan. Kemacetan yang kerap terjadi di kota-kota besar secara langsung mengakibatkan peningkatan pemakaian bahan bakar dan emisi gas yang buang kendaraan. Padahal sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang mengkonsumsi BBM terbesar di samping rumah tangga dan industri. Di Indonesia pada awal Pelita 4 tahun 1984, transportasi menghabiskan 39,7% dari konsumsi BBM nasional. Pada tahun 1996, angka tersebut meningkat ke 53,5%. Dan pada tahun 1999 mencapai lebih dari 60%. Dibanding dengan Jepang yang konsumsi energinya 20-25% dari total konsumsi energi nasional. Konsumsi energi untuk transportasi di Indonesia dapat dikatakan sangat boros. Angka-angka tersebut cukup memberikan gambaran mengenai efisiensi sektor transportasi di Indonesia. Tantangan-tantangan di atas menggarisbawahi akan perlunya mereformasi kebijakan transportasi untuk mendukung kualitas kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Esensinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan aktivitas masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian dari saya, Tiara Susabel Putri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.